Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilary Margareta Vivian Sutanto dari kelas 11-3. Hari ini kita akan membahas tentang ideologi Pancasila. Ada 3 poin utama yang akan kita bahas pada hari ini. Poin pertama adalah mengapa kita saat ini memakai ideologi Pancasila. Kedua, kita akan membahas bagaimana cara mempertahankan ideologi tersebut. Poin yang ketiga, apakah saat ini Pancasila sudah benar-benar diterapkan oleh kaum masyarakat maupun pejabat sekalipun. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa kita memilih Pancasila sebagai ideologi negara. Alasan yang pertama, Pancasila merefleksikan keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila dengan 5 silanya mencerminkan keberagaman ini dan memberikan landasan untuk bersatu. Contohnya, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila tersebut kita diajarkan untuk menghormati kepercayaan setiap warga negara. Sedangkan pada sila ketiga, persatuan Indonesia mendorong kita untuk tetap maju, tetap bersatu dalam perbedaan. Poin yang kedua, sejarah perjuangan bangsa. Pancasila lahir dengan sejarah yang panjang. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila yang kemudian diterima sebagai dasar negara. Poin yang ketiga, landasan moral dan etika. Pancasila memberikan pesan moral dan etika bagi warga negara dalam berinteraksi, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Contohnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut kita untuk selalu menghargai, menghormati hak asasi manusia. Untuk mempertahankan ideologi Pancasila, kita bisa melakukan beberapa langkah, di antaranya pendidikan Pancasila, mengintegritaskan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan begitu, generasi muda dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Ada kedua, keteladanan pemimpin. Pemimpin negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mereka harus mempraktikkan transparansi, keadilan, integritas, dan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, media sosial dan kampanye publik. Menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi tentang Pancasila dan mendorong diskusi yang sehat mengenai penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan menganalisa apakah ideologi Pancasila sudah benar-benar diterapkan oleh baik pejabat maupun masyarakat. Bagi saya, Pancasila saat ini sudah diterapkan namun belum dilaksanakan secara sepenuhnya. Contohnya, pada tinjauan pejabat negara, berdasarkan beberapa laporan berita dan pengamatan, masih banyak kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Selanjutnya, tinjauan pada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi tantangan seperti intoleransi antar umat beragama, diskriminasi, hoaks di media sosial. Ini menunjukkan kesadaran akan persatuan dengan rasa hormat terhadap perbedaan masih perlu ditingkatkan. Nah, dari negatifnya sebelumnya, kita dapat mempunyai beberapa contoh-contoh positif dalam menerapkan Pancasila. Misalnya, banyaknya gerakan sosial yang muncul untuk membantu sesama baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun bantuan bencana alam. Ini menunjukkan bahwa
Sebagian masyarakat telah berusaha menerapkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam tindakan nyata. Kesimpulannya, meskipun ada tantangan dalam penerapan Pancasila, kita harus terus berusaha dan memperkuat pemahaman dan pengamalan ideologi ini. Pancasila adalah panduan kita untuk hidup bersama dalam harmoni, menghormati perbedaan, membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Sekian video penjelasan saya tentang ideologi menurut saya. Terima kasih banyak.